Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, memasuki musim dingin, Masya Allah, kita bertemu kembali dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan yang lalu kita sudah mengkaji tentang al-istighatsah bi ghairillah, istighatsah kepada selain Allah. Ada yang masih ingat, Pak? Istighosah kepada selain Allah, bagaimana hukumnya? Apa yang dimaksud dengan istighosah? Kenapa kok syirik? Karena menyembah selain Allah. Bagaimana, Pak? Apakah setuju? Ini ada yang menyampaikan bahwa istighosah itu syirik karena menyembah selain Allah. Apa sih yang dimaksud dengan istighosah? Kita sering mendengar kan, membaca juga pengumuman mungkin istighosah akbar gitu kan. Ya? Meminta hujan. Minta perlindungan. Ada yang tadi menyebutnya yang dimaksud dengan istighosah adalah menyembah kepada selain Allah, meminta hujan kepada selain Allah, minta perlindungan. Apalagi, Pak? Minta apa? Anaknya biar lulus sekolah. Ada istighosah. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan istighosah? Meminta kepada Allah. Berarti meminta kepada Allah fi halatis syiddah, yaitu pada saat kondisi sulit. Pada saat kondisi sulit, misalnya. Kondisi sulit itu apa? Seperti apa contohnya? Paceklik, kemarau panjang, apalagi? Nggak punya duit. Nggak punya duit itu kondisi sulit nggak maksudnya? Dulu Rasulullah kalau nggak punya duit istighosah. Duitnya datang sendiri. Apa benar seperti itu? Ya, jadi istighosah atau minta perlindungan, minta pertolongan kepada selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan, perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibahas di pertemuan lalu ya, kita murojaah aja ini, murojaah sedikit biar nggak lupa gitu. Contohnya apa, Pak? Contohnya bagaimana? Kalau apa? Contohnya apa? Contohnya yang sering itu kita mendatangi kuburan. Minta kepada
minta kepada kuburan. Jadi hukum asal istighosa itu boleh nggak? Boleh, tapi mintanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah, ya itu yang dimaksud dengan syirik. Mintanya kepada siapa misalnya? Kepada jin, kepada pohon, kepada tadi misalnya orang yang sudah wafat, gitu ya. Seperti itu. Jadi ya ini kita sudah lewat pembahasannya. Adapun sekarang insya Allah kita masuk ke pembahasan bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasraw wa la anfusahum yansurun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensekutukan Allah padahal mereka tidak menciptakan sesuatu pun? Kenapa mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Khitab ini, kalimat ini disampaikan kepada orang-orang musyrikin di zaman itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma la yakhluqu syai'an, mereka tidak menciptakan sesuatu. Wa hum yukhlaqun, tetapi mereka itu diciptakan. Wa la yastati'una lahum nasra, mereka itu tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum, juga diri mereka sendiri yang suruh menolong. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Yuwabbikhullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikina bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budat la takhluqu syai'an. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena mereka beribadah, menyembah kepada sesembahan-sesembahan yang dia tidak dapat menciptakan sesuatu. Walaysa fiha ma tastahiqul ibadah bihi, tidak ada hak bagi mereka untuk diibadahi. Wala tadfa'ud darra amman da'aha, dan juga mereka tidak dapat menolak madarat, tidak dapat menolak bahaya. Bal wala tadfa'uhu an anfusiha wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum. Bahkan mereka kepada diri mereka sendiri saja tidak dapat mencegahnya. Artinya diri mereka sendiri saja tidak dapat memberikan manfaat dan madarat. Li'anna al-makhluqa la yakunu syarikan lil khaliq, karena sesungguhnya makhluk itu tidaklah dia menjadi sekutu bagi Khaliq. Makhluk yang Allah ciptakan itu tidak layak untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ajiz la yakunu syarikan lil qadir, dan sesuatu yang lemah itu tidaklah mungkin dia menjadi sekutu bagi Al-Qadir, yaitu yang mampu. Alladzi la ya'jizuhu syai', yaitu orang yang lemah, dia tidak bisa melakukan sesuatu.
Jadi ayat ini merupakan sebuah penjelasan sekaligus bantahan. Ya, kalau bahasa penjelasan yang paling mudahnya adalah kenapa sih mereka orang-orang musyrikin itu mensekutukan Allah? Padahal yang diibadahi, yang disembah itu adalah tidak dapat menciptakan sesuatu. Bahkan mereka itu diciptakan. Ya, ini ajaran-ajaran paganisme itu di mana-mana modelnya seperti itu. Mereka memberikan satu gambaran-gambaran, memberikan satu bentuk kepada sesembahan mereka, mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah di sana. Digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang musyrikin, bahkan sesuatu yang disembah itu mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Jangankan memberikan pertolongan kepada orang yang meminta kepadanya, kepada diri mereka sendiri pun tidak dapat memberikan pertolongan. Ini tentu bagi kita orang-orang yang beriman dan kita orang-orang yang punya akal dapat klik ya, dapat connect dengan keyakinan-keyakinan dan hal-hal tersebut. Tetapi kita dapati bahwa banyak orang-orang yang terutama mengadopsi dari ajaran agama lain, mereka membuat satu logika yang banyak mempengaruhi sebagian pikiran-pikiran dari kaum muslimin. Ada didapati satu buah perkataan seperti ini, Pak. Kami agama fulan misalnya ya. Kita tidak menyebutkan agama selain Islam misalnya. Tuhan kami kelihatan ada. Lah kalian orang Islam Tuhannya nggak kelihatan. Kita kalau minta-minta langsung ada bentuknya patung, ada bentuknya benda, ada bentuknya gambar. Kalian orang Islam minta kepada sesuatu yang nggak kelihatan. Bagaimana, Pak? Iya kan? Di agama tertentu ya, agama lain itu kan ada yang menyembah patung gitu kan. Iya kan? Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah tikus gitu kan. Ada kan? Kemudian ada yang nampaknya seperti orang gila kemudian disembah, disujudi begitu ya. Itu di apa itu? Oh, bukannya di Islam juga ada? Diikuti sama orang Islam. Diikuti sama orang Islam. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Kata mereka, kita bisa melihat Tuhan-Tuhannya tuh langsung. Nah, orang Islam mereka nggak bisa melihat. Bagaimana, Pak? Bagaimana menjawab ini? Ini biasanya perdebatan-perdebatan di medsos itu. Kita orang agama A, ada Tuhan kita kelihatan duduk misalnya di bangunan, duduk di tempat rumah ibadah. Lah kalian orang Islam itu Tuhannya nggak kelihatan. Ikut kita aja lah, gitu kan? Itu gimana? Nih kayaknya bapak-bapak, iya juga bener juga ya gitu. Enggak ya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan-Tuhan yang disangka oleh mereka adalah yang di dalam angan-angan dan pikiran manusia itu. Iya kan? Ada yang bentuknya botak, ada yang bentuknya gondrong gitu kan? Yang bentuknya patung kan begitu, ada yang botak, ada yang gondrong.
Ada yang perempuan. Itu kan dari khayalan mereka. Mereka bikin seperti itu. Adapun kita umat Islam, bahwa kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, betul? Allah yang menciptakan. Kita bisa melihat Allah enggak? Tidak bisa melihat Allah. Dan Allah namanya Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahwasanya tidak ada yang serupa sesuatu apapun itu dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ingat Pak, bahwa dalam keyakinan kita dalam Islam, kenikmatan terbesar yang pertama ketika seorang muslim masuk surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah menunjukkan kepada para sahabatnya di malam bulan purnama, beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti melihat malam di bulan purnama ini dengan jelas. Itu adalah kenikmatan yang paling besar di surga ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia tidak dapat kita melihatnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, loh gitu kalau nggak bisa kelihatan kan berarti nggak ada. Bagaimana menjawabnya Pak? Kalau kelihatan kan berarti nggak ada. Apakah setiap yang tidak kelihatan itu nggak ada? Pasti nggak ada. Angin nggak kelihatan tapi ada. Ada nggak yang pernah melihat setrum listrik? Nggak ada kan? Orang nggak bisa melihat setrum itu bentuknya gimana, setrum listrik itu. Ya, tapi ada nggak? Ya, kita nggak bisa melihat otak kita nih kan? Tapi bukan berarti otak kita nggak ada gitu, kan ada. Kita nggak bisa melihat ada benda apa yang di balik tembok kita ini. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat bukan berarti nggak ada. Iya nggak? Nah seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Tidak bisa kita bayangkan misalnya bentuknya seperti ini, seperti itu, dan itu tidak boleh menggambarkan, membayangkan bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ya, biarlah kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala ada, kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita semua akan sama-sama nanti berjumpa dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti. Ya, jadi kita kembali lagi kepada pembahasan tadi tentang bantahan Allah kepada orang-orang musyrikin, juga kepada sesembahan-sesembahan mereka. Kenapa mensekutukan Allah? Padahal nggak bisa menjadi penolong. Itu tadi diantara alasannya itu agama-agama yang lain itu kan. Kemudian Islamnya itu orang-orang sebagian kaum muslimin mengadopsi pikiran-pikiran mereka. Bahkan orang-orang musyrikin ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu beribadah kepada patung-patung ini? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum, kami ini enggak beribadah kepada mereka. Jadi orang-orang musyrikin itu mereka enggak ngaku kalau mereka itu beribadah, nyembah mereka. Loh kenapa? Disebut ada patung Lata, Uzza, Hubal, apalagi Manat. Itu apa itu? Ya kan bentuknya. Mereka itu mengklaim bahwasanya kita nggak nyembah mereka, kita nggak beribadah mereka, tapi apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
bahwasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, seperti itu, dan itu dibantah tadi dengan ayat yang tadi. Kenapa? Minta kepada mereka. Mereka sendiri saja itu tidak bisa memberikan manfaat, apalagi membantu orang. Ya, apalagi membantu orang, gitu ya. Maka di dalam ayat ini kita dapati fawaid, pelajaran, yaitu yang pertama adalah butlanus syirki min asasihi li'annahu ta'alluqun ala makhlukin ajiz. Bahwasanya batalnya kesyirikan itu dari pondasi. Dari pondasinya namanya kesyirikan itu dia sudah batal. Kenapa? Li'annahu ta'alluqun ala makhlukin ajiz, karena yang namanya kesyirikan itu dia terkait dengan makhluk yang lemah. Kenapa kita katakan makhluk itu lemah, Pak? Kenapa kita katakan bahwasanya makhluk itu lemah? Makhluk itu lemah sedangkan Khalik itu kuat. Makhluk itu lemah sedangkan sang pencipta Allah itu kuat. Kenapa kita katakan demikian? Iya, karena kita makhluk itu sangat lemah sekali, Pak. Kita itu sangat kecil sekali dibanding dengan alam dunia ini, Pak. Kita naik pesawat aja kita udah ketar-ketir, tengok kanan kiri kok. Kita semakin ke atas semakin tinggi, melihat meninggalkan kota kita, rumah kita itu kecil, nggak kelihatan, sedangkan alam semuanya besar. Dan Allah yang menciptakan itu semua. Dan kita sangat lemah sekali. Nah, itu ada orang dia minta kepada sesuatu tapi bersekutu dengan makhluk, padahal makhluk itu lemah. Terlebih lagi kemudian dibikinlah patung-patung itu, mendekatkan diri kepada pohon-pohon itu, kepada batu-batu itu, kepada orang yang sudah wafat misalnya. Tapi kan ada yang bilang wafat kan jasadnya aja, rohnya kan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat kan hanya badannya saja, tapi rohnya kan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kenikmatan. Jadi boleh dong kita minta kepada orang yang sudah wafat. Bagaimana, Pak? Setuju nggak? Kenapa? Doa kepada orang yang sudah wafat gitu. Misalnya ada seorang fulan, ya kita tidak menyebutkan siapa-siapa. Misalnya fulan wafat, dia soleh, masya Allah, hafiz Quran, alim, orang yang soleh pokoknya wafat. Lalu kemudian kita berdoa, wahai fulan, sungguhnya saya ini sedang sakit-sakitan, kerjanya lagi susah, berikanlah saya rizki fulan. Boleh nggak? Kenapa? Tapi dia masa hidupnya itu sakti, bisa kalau sholat Jumat nggak pernah kelihatan di rumah, sholatnya di Mekah terus. Dia bisa terbang di atas pohon, bisa berjalan di atas air, hebat. Bagaimana? Ya? Aslinya burung, cuma ada orang dia bisa terbang, wafat, kemudian sakti gitu kan, wafat. Lalu kemudian dimintai doa oleh orang-orang, diminta kalau ada kesulitan, fulan misalnya, Syekh Tajuddin misalnya gitu ya, tolonglah kami, bantu kami, ini kita sedang kesulitan gitu. Boleh nggak? Tidak, karena tidak bisa memberikan manfaat. Karena tidak bisa memberikan manfaat. Manusia biasa, dia bisa maha mendengar, maha mengetahui nggak? Maha bisa memberi nggak?
Pernah dapati nggak keyakinan seperti itu, Pak? Alasannya apa biasanya? Kan sakti, kan orang khusus. Ya, kasih. Ya, ini dibantah oleh ayat ini ya Pak ya, dalam surat Al-A'raf ayat 191 192 ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ya, ayatnya jelas. Kalau mau baca tafsirnya juga jelas, ya. Silakan barangkali yang penasaran dibaca tafsirnya. Ya, terjemahan sudah banyak, bisa untuk baca-baca. Kalau ada yang sesuatu yang kurang paham nanti bisa ditanyakan kepada ustaz, kepada ulama, kepada syekh dan yang lain. Lalu kemudian faedah yang kedua di dalam ayat ini adalah annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya Khaliq Allah sang pencipta dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kita ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada pohon-pohon, kepada bintang, kepada bulan, kepada batu-batuan. Ya. Kemudian yang berikutnya al-istidlalu bi tauhidir rububiyyah ala tauhidil uluhiyah, yaitu istidlal dengan tauhid rububiyah terhadap tauhid uluhiyah. Ya. Ini pembahasannya kita sudah lewat tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Di tauhid rububiyah kita meyakini Allah menciptakan, mematikan, memberi rezeki, ciptakan langit dan bumi. Tauhid uluhiyah kita yakin bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta dan seterusnya. Yang keempat adalah masyru'iyatu mahajatil musyrikina linasril haqqi wa qam'il batil. Disyariatkan untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang musyrikin untuk memenangkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Jadi kasih paham itu orang-orang musyrikin. Dan orang-orang yang mensekutukan Allah dalilnya dari zaman Nabi, bahkan dari zaman dahulu sebelum ada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, ya sama seperti itu. Dalilnya itu, dan kita disyariatkan sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini untuk memberikan satu keterangan bahwasanya tindakan ini adalah terlarang, tindakan ini adalah bertentangan dengan Islam, tindakan ini tidak sesuai dengan tauhid, tindakan ini adalah tindakan kesyirikan. Jadi kalau sudah mulai begitu, awas jangan deket-deket sama Pak Riki, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Gitu ya Pak ya? Insya Allah enggak ya, kita sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun. Kalau misal kita dapati ada dari saudara kita yang memang masih punya keyakinan yang bertentangan dengan syariat, punya keyakinan yang ya ada bau-bau atau bawaan dari agama-agama yang lain tentang hal tersebut. Ya Allah Ta'ala alam. Selanjutnya ayat yang berikutnya Pak. Monggo ada yang mau baca silakan. Surat Fatir ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir.
Dan sesembahan-sesembahan yang kamu seru selain Allah tidak dimiliki apa-apa walaupun sedikit kulit kari. Jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu itu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tiada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Surah Fatir ayat 13-14. Iya, terima kasih. Ini surat Fatir ayat 13 sampai 14 ini lebih cadas lagi. Lebih jelas lagi keterangannya daripada yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 190 tadi ya, 191 tadi ya. Di sini di dalam surat Fatir ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Yaitu dan orang-orang yang mereka tad'una min dunihi, ya, mereka berdoa kepada selainnya, itu selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir. Mereka itu tidak memiliki kitmir. Apa itu? Kitmir itu disebutkan apa namanya? Kitmir di sini al-kitmir wal lafafa allati takunu ala nuwati tamr, yaitu satu kulit yang sangat tipis sekali pada buah kurma. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di situ pada kulit ari ya Pak ya. Mungkin bisa diulangi ya terjemahannya biar lebih jelas Pak. Dan sesembahan-sesembahan yang kamu seru selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun sedikit kulit ari. Oke. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Sesembahan-sesembahan yang diseru itu, ya, Tuhan-Tuhan yang diminta itu selain Allah itu, mereka itu tidak bisa memiliki apapun, meskipun benda yang sebesar setipis kulit ari gitu, enggak punya apa-apa mereka itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian minta kepada mereka, berdoa kepada mereka, maka Tuhan-Tuhan itu, sesembahan-sesembahan itu tidak mendengar doa kalian. Kalaupun dapat mendengar, mastajabu lakum, maka mereka tidak mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Jadi udah yang disembah selain Allah ini tidak punya apa-apa, tidak bisa mendengar. Kalaupun ada orang yang bisa, mereka misalnya disembah selain Allah, makhluk misalnya dia disembah selain Allah, dia bisa mendengar, tapi mastajabu lakum, mereka tidak akan pernah bisa mengabulkanmu. Yakin ini Pak? Tapi ada orang, tapi pernah kok ada yang datang ke gunung A minta kaya, itu kaya. Itu gimana? Ada datang ke, ya kalau di Cirebon itu zaman dulu ya. Dan saya kemarin ketika pulang itu ada masih ada. Jadi di kota itu ada bentuknya batu kayak ini, kayak ya punyanya laki-laki gitulah. Ya penyebutannya juga sama seperti itu. Itu ada mitos orang yang nggak punya anak. Ibu-ibu yang nggak punya anak itu datang ke situ, duduk di situ, berapa menit kemudian, lalu kemudian nanti punya anak. Gitu ya. Nah, itu gimana itu? Kalau melakukan seperti itu, Pak. Nanti
timbul pertanyaan lagi ya, kalau nanti punya jadi bener hamil itu anaknya siapa? Jangan anaknya batu gitu. Ya, itu adalah keyakinan-keyakinan yang merusak, ya, mendekatkan diri, menganggap sebagai satu amalan yang dia bisa apa namanya, bisa menjadikan dia memberikan manfaat gitu. Kalau datangnya ke dokter gimana? Kalau datangnya ke dokter kandungan misalnya, seorang dia belum punya anak, kemudian datang ke dokter kandungan, bagaimana? Boleh nggak? Syirik nggak? Kenapa? Ya karena dia datang berobat, dan di dalam Islam itu berobat sebagaimana pembahasan tentang ruqyah dulu ya, itu boleh. Ada sebabnya. Kalau dia datang ke sebuah tempat tertentu tanpa ada sebab apapun, dia sifatnya adalah minta-minta, berdoa, melakukan sesuatu. Nah, ini yang berbahaya. Meyakini bahwasanya benda ini sakti, meyakini tempat ini spesial. Tulis di situ misalnya Iwan dan Santi gitu misalnya. Sampai di tempat-tempat yang mulia di depan Masjidil Haram loh, orang kita ditulis gitu namanya gitu. Di mana di Jabal Rahmah biasanya gitu kan, di atas gunungnya itu sampai ditulis keyakinannya. Konon katanya Nabi Adam dan Hawa ketika diturunkan ke dunia bertemunya di sini. Diharapkan nanti kita cintanya akan kekal abadi selamanya. Masya Allah. Nah, kalau makan kurma muda bagaimana? Kalau memang itu terbukti secara medis dan ilmiah, maka itu dibolehkan. Karena itu adalah urusan dunia dan itu bukan berdoa. Iya kan? Apa namanya itu? Termasuk bagian dari al-ilaj, yaitu pengobatan. Ya, sama seperti kenapa kita makan? Ya lapar, kita butuh kepada makanan. Ini yang terlarang adalah karena adanya keyakinan-keyakinan tertentu yang itu tidak disyariatkan di situ. Ya nulis nama di Jabal Rahmah. Alhamdulillah sekarang katanya yang di atas gunungnya itu sudah ditutup katanya ya. Karena banyak orang juga di situ ngusap-ngusap di situ. Ya, menganggap sebuah amalan yang mulia, batunya ini kemudian dicium-cium gitu ya. Orangnya ditulis-tulis di situ. Ini kan kalau lihat dari hal tersebut, dari agama-agama yang lain diadopsi kemudian sesuai perasaan gitu. Karena di Eropa sana di apa? Di Paris atau di mana itu Mas Tegar, Mas Elvin yang ada pasang kunci gembok kemudian nanti tulis nama di Paris ya. Nanti kuncinya dibuang ke sungai atau dipasang di tembok apa gitu. Kita umat Islam ikut-ikutan di tempat-tempat yang kita muliakan di situ gitu loh. Nah ini keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai. Ya kita kembali lagi kepada ayat tadi. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka sesembahan-sembahan selain Allah, mereka tidak bisa mendengar permintaan kalian. Walau sami'u, kalaupun bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa memenuhi permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wah, ini pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa mengkhabarkan yang lebih bagus seperti khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahui segala sesuatu. Jadi ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang kita orang yang beriman mesti kita yakini. Ya? Mesti kita yakini. Jadi adanya kekuatan-kekuatan, benda-benda tertentu yang dapat
diyakini sebagai apa namanya, sebagai memberikan manfaat, memberikan madarat. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi masih belum belum dijawab ya. Ya, tapi kan ada orang minta ke gunung tertentu, melakukan amalan tertentu, dia benar kaya gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, maka kita di sini meyakini bahwasanya di sana adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah takdirkan dia kaya, tapi dia telah memilih jalan yang salah. Sama seperti ketika seseorang dia mendatangi dukun, ternyata sukses. Ada yang seperti itu, Pak. Meskipun yang datang 100 orang, yang sukses sesuai keinginan itu 1 orang, itu udah viral kemana-mana. Itu ternyata ramalannya betul, mantap. Padahal yang datang 100 orang, 1 orang yang sukses. Ketika terjadi seperti itu, ada yang memang dia misalnya datang ke dukun, ternyata usahanya sukses, jabatannya naik, misalnya ekonominya bagus. Apakah kemudian meyakini bahwasanya dukun itu benar? Tidak. Ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para dukun, ya mereka telah melakukan perbuatan kekufuran. Dan kalau patokan kebenaran itu adalah dari kesuksesan secara dunia, maka orang-orang kafir mereka lebih sukses. Ya enggak? Kesuksesan itu bukan dilihat dari urusan dunia kalau perkaranya akidah. Itu orang Cina, orang Amerika, orang Eropa lebih banyak uangnya. Kita orang Indonesia aja, orang yang paling kaya di Indonesia urutan nomor 1 sampai 10 itu lebih banyak yang bukan Islamnya daripada yang Islam. Ya enggak? Apakah kemudian kita meyakini, lah yang paling kaya itu bukan Islam, sudahlah kita keluar aja begitu, log out gitu. Kan nggak begitu, Pak. Ya. Karena kita kalau perspektifnya adalah akidah, bahwa kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Ya kan? Tapi kebenaran itu perspektifnya adalah syariah. Syariat, dia sesuai dengan tauhid atau tidak. Ya kadang-kadang masyarakat kita itu ngelihatnya orang itu percaya kalau kita sudah banyak duitnya gitu kan. Kalau kita sudah ekonominya maju gitu. Seperti itu. Ya itu adalah satu bentuk ujian bagi kita. Nah, seperti itu ya Bapak-bapak. Sehingga ini adalah bagian dari jawaban tadi bahwa ada orang datang ke gunung tertentu kemudian dia kaya, yaitu bukan patokan dari kebenaran. Karena kebenaran itu standarnya adalah syariat, dan syariat itu sesuai dengan Quran, apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya, apakah sesuai dengan ajaran inti dari para rasul yaitu tauhid atau tidak. Kalau itu bertentangan, maka itu kita katakan bertentangan. Ya. Demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau cukup, Pak? Terima kasih, Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Kita datang ke seorang yang dianggap pintar. Pertama, kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang adalah bodoh, gitu kan. Maka anggapnya pintar. Karena kita sudah minder dulu, kita ini bodoh, gitu kan. Datang kepada orang pintar. Ini mindsetnya yang dibangun di tengah masyarakat adalah seperti itu. Biasanya datang, lalu kemudian dikasih benda-benda tertentu. Ada yang benda misalnya rambutnya mayat, gitu kan. Allahu a'lam itu datang dari mana. Kalau memang betul dia mayat beneran, maka dia telah
melakukan pelanggaran. Kalau dia mayatnya muslim, maka dia telah melakukan pelanggaran dosa, yaitu mengambil sesuatu, ya, tidak melakukan ihtiram terhadap jenazah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dulu pernah membahas ada bab tentang tamimah, tentang jimat, ya, jimat-jimat, jampi-jampi yang tidak disyariatkan. Ya, itu disebutkan bahwasanya man ta'allaqa tamimatan fahuwa syirkun. Siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia melakukan perbuatan kesyirikan. Itu kalau bentuknya benda-benda tertentu. Kemudian pertanyaannya, tapi Ustadz ini tulisannya tulisan Arab. Betul nggak? Masyarakat kita menganggap bahwa tulisan Arab itu adalah Al-Quran. Itu Bagala itu Quran semua itu. Iya, iya kan? Bakola itu Quran, Masya Allah. Orang Riyadh ini, orang Arab ini, Quran semuanya tulisannya Arab. Sangkanya kan begitu. Makanya ketika dulu saya pernah menemani jamaah haji, itu ada sobekan koran Arab jatuh, mereka ambil, Masya Allah, karena saking ihtiramnya. Ini kok Al-Quran terbuang begitu saja seperti ini. Itu padahal koran gitu kan. Yang pertama, pahami bahwa tidak setiap tulisan Arab itu adalah Al-Quran. Jadi kalau melihat di situ dikasih namanya raja atau isim Al-Quran, bukan. Oh, ternyata tulisannya bukan Al-Quran. Ada huruf-huruf apa namanya? Alif, ba, jim, tulisan-tulisan tah bahasa Suryani atau bahasa apa gitulah, kita nggak paham. Intinya seperti itu. Memang di sana ada tulisan Al-Qur'annya biasanya. Ya. Ini yang kemudian disebut dengan raja. Untuk tulisan Al-Qur'an yang ditempel atau yang dibawa, sebagaimana dulu pernah kita bahas, bahwa memang di sana ulama ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tulisan Al-Qur'an yang dibuat, yang dibungkus lalu kemudian ya kalau bahasa kitanya dijadikan seperti jimat gitulah. Memang di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, tetapi para ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang kuat, insya Allah tulisan Al-Quran itu ya tidak layak untuk digunakan seperti itu. Karena Al-Quran itu diamalkan, bukan digunakan untuk seperti itu. Apalagi kemudian masuk ke dompet, ditaruh di dompet. Kemudian masuk ke kamar mandi. Ya kan nggak boleh kita membawa kalamullah di dalam kamar mandi. Ya kan? Kemudian pertanyaan permasalahan berikutnya adalah sesuatu yang ditulis dalam isim itu apakah murni Al-Quran atau bukan? Maka seringnya kita dapati itu bukan murni Al-Quran, tapi banyak kata-kata tulisan-tulisan lain, ada gambar kucingnya, ya kan? Ada tulisan kof apa gitu kan? Kitmir, ada juga kitmir gitu kan? Kitmir itu diyakini dia sebagai nama apa? Anjingnya Ashabul Kahfi katanya. Loh, ini kenapa ini? Apa hubungannya gitu? Anjingnya Ashabul Kahfi kemudian dibungkus, kemudian ditaruh di dompet, kemudian dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi kalau murni tulisan Al-Quran, memang di sana ada khilaf di antara para ulama, ya, tetapi pendapat yang kuat, insya Allah itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau tulisannya macam-macam bercampur dengan yang lainnya, maka tentu itu bukan murni Al-Quran, maka dia tidak diperbolehkan. Itu termasuk adalah tamimah, ya, jampi-jampi jimat yang tidak diperbolehkan. Apalagi kemudian dimasukkan ke air, diaduk, kemudian diminumkan sebagai pengasihan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita yang sudah belajar perlu bisa meneliti ini tulisan apa. Apalagi kita yang sudah lama di Saudi, jangan sampai masih memiliki pemikiran yang sama seperti teman-teman yang belum pernah ke Saudi. Sangkanya tulisan Arab itu ya Al-Quran semuanya. Ya, bisa jadi dia di dalamnya mengandung kalimat-kalimat kesyirikan, kalimat-kalimat penyimpangan. Ya, maka itu yang demikian tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, dan kebanyakan untuk hal-hal yang seperti itu yang dicari adalah untuk tujuan dunia, Pak ya. Iya kan?
sebagai pengasihan gitu kan, agar dicintai oleh perempuan. Padahal untuk agar dicintai oleh perempuan nggak pakai cara seperti itu lagi. Zaman sekarang gampang gitu kan. Ahlinya semua ini. Iya kan? Ahlinya semua ini. Kemudian untuk cari kekayaan gitu kan. Kalau nggak perempuan untuk cari kekayaan gitu kan. Pengasihan. Biar orang tuh kasihan gitu kan. Kemudian bagaimana solusi Islam kita untuk mencari harta yang banyak gitu ya, yang berkah. Sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kita ada doa namanya disebut oleh masyarakat kita dengan doa sapu jagat gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena saking biasanya dengan baca doa ini sehingga kita ketika mengucapkan doa ini biasa-biasa aja. Karena sudah biasa gitu ya. Padahal isi kandungannya sangat luar biasa, Pak. Minta kepada Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Masya Allah, luar biasa, Pak. Kemudian kita setiap pagi itu diperintahkan, disyariatkan ada doa dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu rizki, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Kemudian kita yang di sini, yang sudah terbiasa minum air zam-zam ya, kalaupun kita mungkin ke Mekah hanya setahun sekali, minimalnya kita beli zam-zam di toko kan banyak, di Lulu, di Otem, sekarang sudah banyak gitu kan. Kita kalau minum air zam-zam diperintahkan untuk, disyariatkan untuk baca doa apa Pak? Iya, kalau bismillah sudah jelas gitu kan sebelum kita makan minum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta kepadamu ya, ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala jenis penyakit. Itu doa itu. Ya, doa. Jadi sudah nggak perlu lagi jimat seperti itu ya. Kita sudah tahu ini triknya. Kita doa minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau pagi kita baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian kita juga baca doa setelah minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya, insyaallah itu lebih disyariatkan, dikabulkan, dan tentunya dapat pahala. Cuma kan memang kalau masyarakat kita, sebagian teman-teman kita itu pengennya kita malas untuk beribadah, malas amalan, malas bekerja, pengennya orang sayang kepada kita, perempuan datang, uangnya banyak gitu kan. Begitu, sehingga timbullah itu adanya ilmu pengasihan, pelet, ya, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, dia yang jadi dukunnya. Dari 100 orang yang datang, 1 orang yang kebetulan dia berhasil, viral lah itu, sukses, gitu, seperti itu. Itu yang disebut dengan orang pintar, karena yang datang kepada dia adalah orang. Nah, seperti itu. Padahal kalau datangnya sendiri, orang yang ngaku dia orang pintar tersebut, disebutkan oleh Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya yang datang kepada dukun dan dia meyakini omongannya itu benar, maka dia telah kufur kepada yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia kufur terhadap Al-Qur'an, sama saja dia tidak mempercayai Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.